Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 1 Maret 2023 dalam pekan pertama Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur untuk hari baru ini. Kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu membuka mata kami akan tanda dan jejak langkah-Mu yang berjalan bersama kami selama ini, sehingga kami semakin menyadari kehadiran-Mu yang membawa kami pada pertobatan yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus, bab 3 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikianlah firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini
lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Tanda kehadiran Allah untuk pertobatan. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki masa Prapaskah sejak Rabu Abu minggu lalu. Jika sepanjang tahun kita disibukkan oleh pelbagai aktivitas yang membuat kita seperti berlari sepanjang waktu, maka baiklah pada masa Prapaskah ini kita menyempatkan diri, mengambil waktu untuk lebih melihat ke dalam diri kita, meningkatkan pengendalian diri melalui pantang, puasa dan doa, serta mewujudkan kepedulian kita kepada sesama, terlebih mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan kaum difabel melalui derma. Itulah jalan menuju pertobatan kita yang dalam pelbagai situasi hidup sering mengambil jalan salah. Bertobat berarti menyesali kesalahan dan mau berbalik arah ke jalan yang benar, seperti yang dilakukan oleh bangsa Niniwe yang merupakan bangsa bukan Yahudi. Walau mereka telah berdosa, tapi setelah mendengarkan seruan Nabi Yunus, mereka menyadari keberdosaannya dan mau mengubah sikap mereka, mulai dari raja hingga seluruh rakyatnya. Mereka menerima Nabi Yunus ini sebagai tanda dari Allah sendiri. Dan sikap ini dibenarkan oleh Allah. Karenanya Allah tidak jadi menghukum mereka. Sikap yang dibenarkan itu bukan berarti si manusia tidak pernah mengalami kesalahan atau berbuat dosa, melainkan justru dalam segala kelemahan dan kekurangan yang mengakibatkan dosa itu, ia memutuskan membangun sikap taubat melalui perubahan tingkah laku, kata-kata maupun perbuatan. Pertobatan itu diwujudkan dalam seluruh kemanusiaannya. Dalam masyarakat perjanjian lama, hal itu dilakukan raja dengan cara turun dari singgasana, menanggalkan jubah, berpakaian kain kabung, dan duduk di atas abu. Mereka juga berpuasa, bahkan hingga ke ternak-ternaknya. Hal tersebut menjadi kontras ketika bangsa Yahudi menuntut tanda dari Tuhan Yesus, walau telah melihat sekian banyak mukjizat yang telah ia lakukan. Kedegilan hati orang-orang Yahudi seperti menutupi tanda yang sebenarnya sangat jelas tampak di tengah mereka. Apa yang terjadi pada bangsa itu setelah mereka berhadapan dengan sang guru? Mereka tidak mau mendengarkannya, malah menolaknya. Padahal semua perkataannya, semua tindakannya merupakan tanda bahwa Allah siap mengampuni, siap berbelas kasih, asal mereka mau menerimanya. Itulah sebabnya Yesus menolak tuntutan mereka agar ia memberi suatu tanda lain yang istimewa. Dan kematiannya disalib menjadi tanda yang berbicara sampai sekarang bahwa Allah itu kasih yang memberi segala-galanya. Maka pada hari penghakiman,
apa yang telah dilakukan oleh Ratu Sheba dan penduduk Niniwe itu menjadi dakwaan yang diajukan untuk menghakimi sikap tak percaya seperti yang dilakukan orang Yahudi zaman Yesus, yaitu orang-orang yang tidak mau melihat tanda yang dihadirkan oleh Allah sendiri lewat inkarnasinya dan lewat peristiwa kehadiran Allah yang penuh kasih dalam hidup kita hingga masa sekarang ini. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita mau merasakan dan membawa kehadirannya itu sebagai momentum pertobatan hidup untuk menjadi manusia yang lebih baik? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada Rabu yang indah ini, Engkau mengajarkan kepada kami melalui gereja-Mu, agar kami sungguh merasakan kehadiran-Mu sebagai tanda yang membawa pertobatan dan keselamatan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang memberi segala-galanya. Engkau ingin kami mengandalkan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami selalu ingat dan berdoa kepada-Mu dalam segala keadaan kami, yaitu dalam duka dan suka kami. Kami mohon ampun, memuji dan bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, serta bermohon kepada-Mu bagi kami dan sesama kami. Bimbing dan berkati kami di sepanjang hidup ini, sebab Engkaulah penebus dan andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.